Halo Bapak, Mama, Saudara semua, bantu subscribe di channel F Obat Malekari ST. Dan jangan lupa untuk support selalu ya. Salam, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Saat ini saudara, saya akan kembali untuk mau menyampaikan firman Tuhan, part kedua, season kedua, dari tema besar, yaitu Yesus berjalan di atas air. Haleluya saudara. Saat pagi ini saudara, atau hari ini, kita akan sama-sama kita kembali untuk bagaimana kita bisa melihat perkara, mengalami perkara, dan menikmati perkara mujizat di mana Yesus berjalan di atas air. Di tengah situasi seperti ini saudara, bahwa kita tentu sebagai umat beriman, kita sangat butuh kehadiran Tuhan, kita sangat butuh intervensi Tuhan. Lewat kisah Yesus berjalan di atas air, mari kita ikuti bagaimana Petrus bisa mengalami yang namanya perkara Tuhan. Petrus bisa melakukan juga seperti yang Yesus lakukan, pekerjaan Yesus lakukan, berjalan di atas air. Ada kunci, ada rahasia di mana Petrus bisa melakukan. Pada akhirnya walaupun dia jatuh, dia tenggelam, tetapi itu manusiawi, itu satu proses yang kemudian ada pengharapan Yesus menolong dia. Saudara kekasih Tuhan, mari kita sama-sama kita ikuti ayat-ayat yang dimana dalam tema besar Yesus berjalan di atas air. Haleluya. Pada ayat Matius pasal 14 ayat yang ke-27 dalam, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kehadiran Yesus pada saat itu berjalan di atas air, yang kemudian rupa-rupanya, dan ini masuk akal, di tengah badai dan gelombang dan angin sakal yang begitu luar biasa. Situasi itu membuat para murid panik. Mereka galau pada saat itu, situasi itu, oleh karena apa? Begitu gelombangnya hebat, angin sakal yang luar biasa. Dan tiba-tiba muncullah Yesus yang tidak seperti biasa, yang mereka lihat hal-hal yang normal, jalan seperti biasa, berjalan yang mereka di darat dan sebagainya. Tetapi inilah kehadiran Yesus yang menunjukkan dirinya sebagai Tuhan Allah, Sang Penguasa alam semesta ini. Dia hadir sebagai Tuhan, dan dia sedang bersuara, sedang menyampaikan firman. Pada season yang lalu saya katakan bahwa dalam kaitan dengan wabah corona yang sedang melanda seluruh dunia, bahkan khususnya Indonesia, bahkan kita di NTT, Nusa Tenggara Timur ini, saudara, himbauan pemerintah berdiam di rumah dalam kaitan dengan beribadah di rumah, berdoa di rumah. Bukan berarti kita takut kepada yang namanya si corona itu. Bukan berarti kita tidak beriman, tetapi dengan satu himbauan pemerintah yang kita ikuti, dengan kita melakukan itu, sebenarnya kita sedang mengikuti akan himbauan ataupun cara Allah yang sedang Allah nyatakan lewat pemerintah. Untuk tujuannya adalah memutuskan mata rantai yang ada. Firman Tuhan berkata bahwa pemerintah, pemimpin-pemimpin kita adalah wakil Allah. Apa yang disampaikan dengan tujuan supaya apa? Masyarakatnya terlindung, masyarakatnya bisa mengalami sesuatu hal yang lebih baik. Saudara kekasih Tuhan, kita perhatikan baik-baik akan firman Tuhan ini. Bahwa inilah kemudian sosok yang saya mau katakan, mau bagikan di sini, bahwa bagaimana Petrus bisa mengalami sesuatu perkara mujizat. Bagaimana Petrus bisa berjalan juga di atas air. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bahwa di sini saudara, bahwa saya mau katakan bahwa yang pertama, Petrus belajar untuk diam tenang mendengarkan suara Tuhan. Petrus diam tenang untuk bagaimana mendengarkan apa yang sedang Tuhan firmankan. Karena saudara kekasih Tuhan, pada saat setiap kita di tengah situasi ini berdiam di rumah dan berdoa dan beribadah seperti ini, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan suara Allah, maka di situ ada satu kekuatan
yang membangkitkan iman kita. Saudara kekasih Tuhan, di dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab berkata, di dalam Injil itu adalah kekuatan Allah. Kitab Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Haleluya saudara, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah sesuatu hal yang membuat orang akan mengalami, menikmati kekuatan Allah. Ini yang kemudian Petrus mulai mengalami satu hal yang namanya kekuatan Allah. Mendengarkan apa yang sedang Allah sampaikan, apa yang Tuhan sampaikan, mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara kekasih Tuhan, di dalam kitab Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kaitan dengan firman tadi, Injil adalah kekuatan Allah. Pada saat Petrus mendengarkan bahwa ini adalah suara dari Tuhan, ini adalah Yesus yang sedang berbicara kepada dia, dia mulai mendengarkan ini secara baik. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman akan timbul dari mendengarkan firman Allah. Iman akan timbul dari mendengarkan firman, yaitu firman Yesus. Saudara kekasih Tuhan, inilah satu hal yang membangkitkan iman Petrus, membuat dia untuk merasa sesuatu kekuatan yang luar biasa di sini, yang membangkitkan iman dia. Dan saudara kekasih Tuhan, di dalam kisah berikutnya, ayat yang ke-28 pasal 14 dari Injil Matius tadi. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Kita perhatikan baik-baik. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus mulai merasa ada kekuatan. Petrus mulai merasa bahwa, diyakini bahwa yang hadir ini adalah Yesus. Maka kemudian apa yang dia mulai dengan satu bentuk tahapan selanjutnya, yaitu ada pengakuan, ada kata Tuhan. Berarti dia mengakui, dia mulai membuat mau penegasan satu pengakuan di sini bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, berarti dia itu juru selamat. Dia itu Tuhan yang memberi satu jaminan keselamatan. Hal yang luar biasa saudara kekasih Tuhan. Di saat dia duduk diam, di saat dia mendengarkan suara Tuhan yang menyapa, tenanglah aku ini, jangan takut. Maka di situ yang tadi saya katakan, membangkitkan akan iman dia. Maka mulai muncul di situ ada pengakuan Tuhan. Dia mulai mengakui bahwa itu Tuhan. Maka dia mulai timbul kepekaan. Butuh kepekaan di sini. Karena saudara kekasih Tuhan, bahwa kita tahu di hari-hari ini dengan adanya wabah corona ini, COVID-19 ini, di sana sini tuh banyak sekali muncul suara-suara, akun-akun palsu, berita-berita hoax yang membuat menggelisahkan orang sana sini. Bahkan saudara, banyak membuat orang menjadi bingung. Saudara, di sini yang akan membuat orang banyak akhirnya dia terus terbawa dalam kebimbangan, kekhawatiran, kegelisahan. Kita harus punya satu dasar pegangan bahwa Allah telah meletakkan di beban satu mandat kepada pemerintah sebagai wakil Allah. Maka kita harus dengar data tentang misalnya virus corona ataupun tentang musibah-musibah yang terjadi akibat virus ini. Kita harus mendengarkan data yang benar itu dari pemerintah, dari pemimpin kita. Himbauan-himbauan itu yang kita harus dengar, bukan yang lainnya.
Itu yang akan menjerumuskan, membuat kita bimbang, membuat kita ragu, membuat kita apalagi di akhir ini saya juga ya sampai heran banyak di kalangan para kita hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang lain-lain sebagainya seolah-olah juga muncul dan malah bukan mengokohkan, menguatkan, tetapi juga timbul berbagai macam seolah ada satu tandingan antara satu pendeta yang hebat, satu hamba Tuhan yang hebat dan lain sebagainya, dan menimbulkan suara-suara kegaduhan sana sini yang membuat suasana yang kemudian menimbulkan jemaat ini akhirnya bingung dan ini semua situasi yang membuat suasana sehingga orang tidak terarah. Tapi saudara, saya mau katakan bahwa jangan semua kita hamba-hamba Tuhan ataupun para anak-anak Tuhan ini hentikan dan mari kita fokus kepada apa yang sedang menjadi pergumulan besar kita, supaya wabah corona ini lepas dari bangsa Indonesia, dari bumi Indonesia, yaitu mendengarkan suara Tuhan, belajar mendalami apa maksud Tuhan di balik semua ini. Peka kepada segala sesuatu. Tidak boleh percaya kepada yang berita-berita bohong, hoax dan lain sebagainya. Dan kita punya tanggung jawab adalah bagaimana kita memberitakan firman Tuhan. Mau untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Dia dahulu, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Dia adalah Yesus Tuhan yang senantiasa hadir di tengah setiap situasi yang ada. Dia sedang hadir, saudara, dengan cara yang seperti ini. Saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian Petrus mulai mau belajar fokus. Dia mulai belajar tentang bagaimana kehadiran Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan. Dia mulai membuat satu pengakuan, Tuhan, apabila Engkau itu, atau dengan kata lain, jika Engkau itu Tuhan, maka suruhlah aku ini, Petrus ini, berjalan juga seperti Engkau di atas air. Puji Tuhan bahwa pada saat situasi ini Petrus mulai terdongkrak imannya, bangkit imannya dia, dan dia percaya Yesus itu Tuhan. Firman Tuhan berkata, atau Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, setiap orang yang percaya kepadaku, dia akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada itu. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya, saudara. Petrus dalam satu kondisi demikian. Setiap orang yang percaya kepadaku, dia juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara Kristus, mana mungkin seorang Petrus bisa berjalan di atas air? Bagaimana mungkin Petrus bisa berjalan di atas air seperti berjalan di jalan di atas tanah dan lain sebagainya? Tetapi disinilah Petrus mulai belajar mendengarkan suara Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, firman Tuhan, maka di sini menguatkan dia dan membangkitkan imannya dia, dan dia mulai buat pengakuan, Tuhan. Dia tahu Yesus itu hadir saat ini sebagai Tuhan atas alam semesta ini. Yesus berjalan di atas air. Yesus datang menghentikan akan badai gelora itu, menghentikan akan angin sakal itu. Maka Petrus mulai belajar peka. Yang tadi saya katakan, dia peka terhadap apa yang Tuhan sedang nyatakan. Salah satunya adalah dengan situasi kondisi yang kita alami ini. Sebagai orang beriman, kita seperti Petrus. Ada satu kesempatan untuk kita berteduh diri, mendengarkan suara Tuhan, peka terhadap suara Tuhan. Karena tadi firman Tuhan katakan, Injil itu adalah kekuatan Allah. Pada saat saya membaca firman Allah, pada saat saya mendengarkan firman Allah, pada saat saya ada di hadirat Tuhan, pada saat saya sementara ini berfokus untuk mendukung pemerintah, pada saat ini saya sementara berdoa untuk bagaimana wabah ini terlepas dari bumi Indonesia, bagi dari daerah-daerah saya, maka saat ini dengarkan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, iman kita bertumbuh. Bukan dengar akan suara kata orang, bukan dengar ataupun misalnya nonton film Samudra Cinta dan lain sebagainya. Haleluya. Ini yang kadang-kadang kita nonton dari pagi, siang, sore, malam, maka biasa berebutan. Kadang-kadang saya perhatikan saudara, istri saya juga nonton film, maka saya hafal ini Samudra Cinta.
Oh, jam tayangnya sekian, kita mulai berebut. Tapi coba kita punya waktu, kesempatan untuk Tuhan minta ada di hadapan hadirat Tuhan, belajar firman Allah, mendengarkan suara Allah. Itu ada kekuatan, karena Injil itu adalah kekuatan. Yang kemudian Petrus mulai belajar ini semua. Dan apa yang kemudian saudara, sesuatu yang mustahil bagi kita, tidak ada mustahil bagi Allah, bagi Tuhan. Karena itu Petrus mulai belajar PK di sini. Fokus dia kepada Allah, kepada Tuhan yang sedang berfirman. Dan kemudian saudara kekasih Tuhan, Tuhan, apabila engkau itu, maka suruhlah aku, Petrus ini, jalan di atas air. Dan puji Tuhan, saudara kekasih, Petrus juga turun dari perahu. Dia juga berjalan seperti biasa, jalan di atas air, jalan di atas air, berjumpa dengan Yesus. Terlepas saudara tadi saya sampaikan dari awal, kemudian pada saat situasi itu, karena dia terbagi fokusnya, dia sebagai manusia, dia terbawa situasi itu dengan angin sakal yang ada, badai gelombang yang sementara luar biasa itu. Tetapi saudara, situasi itu kemudian membuat dia mengalami sesuatu hal yang dalam suatu bentuk proses. Dia tenggelam. Tapi pada saat situasi dia tenggelam, dia kembali melakukan suatu pengakuan. Ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Situasi yang kita alami, saudara kekasih dalam kaitan dengan wabah yang sedang berlangsung, mungkin kita punya pengharapan, doa. Saya, istri, anak-anak, dan semua kami bergumul, dan mungkin setiap kita mau supaya segera berlalu, segera berakhir. Tapi kenapa sampai dengan saat sekarang ini saudara terus berlangsung? Inilah saudara, sebagaimana mungkin kehilangan kita pengharapan, mungkin kita mulai bimbang galau kembali, mungkin kita mulai di manakah Tuhan, di manakah pertolongan daripada Tuhan, di mana yang perkara mujizat. Petrus mengalami situasi pada saat itu secara manusia, dia mulai terhanyut ini semua. Tetapi apa kemudian pada saat dia tenggelam, dia kembali mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Pengharapannya pada Tuhan kembali. Pengharapan pada Tuhan pada saat dia ada dekat Tuhan. Situasi ini wajar, suatu proses. Dan kemudian Tuhan segera mengulurkan tangannya, memegang dia. Dan ada perkataan Tuhan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara kekasih Tuhan, Tuhan Yesus tahu Petrus itu dalam sebuah proses. Dia dalam suatu situasi yang ada. Di satu sisi dia sudah berani, imannya bergerak, dia berjalan di atas air, dia melangkah seperti Yesus. Tetapi karena dia masih dalam situasi kurang percaya, maka Tuhan Yesus katakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan Yesus tahu Petrus juga sebagaimana manusia. Dia dalam suasana mungkin seperti ini, bimbang. Tetapi satu hal yang pasti, dia sangat butuh pertolongan Tuhan. Dia selalu punya pengharapan pada Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan mengulurkan tangan. Alkitab mencatat mengulurkan tangan dan memegang tangan Petrus. Dan saudara bisa bayangkan dan saya bisa bayangkan, pada saat Petrus tenggelam dan Tuhan mengulurkan pegang Petrus punya tangan, di saat situasi yang badai masih luar biasa itu, gelombang itu, angin sakal itu, Petrus dipegang tangannya dan berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa, haleluya. Bersama dengan Tuhan, bergandengan tangan dengan Tuhan, berada di samping Tuhan, berada di dekat Tuhan. Petrus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat Tuhan memegang tangan dia, pada saat Tuhan ada bersama-sama dengan Tuhan, pada saat dia ada dekat dengan Tuhan, dia bersama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama menuju perahu. Dan Alkitab mencatat dan mengatakan, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Lalu mereka naik ke perahu. Luar biasa saudara, haleluya, puji Tuhan. Bahwa lalu mereka naik ke atas perahu. Mereka itu siapa? Petrus dan Yesus tadi. Petrus dan Tuhan Yesus.
Karena apa? Yang tadinya saudara, dia berani, dia kemudian tindakan itu satu hal yang luar biasa. Dia percaya ada mujizat, ada hal yang kita butuh situasi seperti ini. Butuh sekali kehadiran Tuhan, butuh sekali perkara dan mujizat. Jadi kalau orang mengatakan di luar sana dan lain sebagainya, itu suara-suara sumpah bahwa dia tidak butuh mujizat, itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Situasi ini saudara, para medis saudara, kita bisa bayangkan mereka pertaruhkan mati dan hidup mereka dalam melayani. Mereka butuh doa saya dan saudara. Mereka butuh pergumulan kita, para saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit dan terusir antara mati dan hidup. Mereka butuh pergumulan doa saya dan saudara. Mereka butuh untuk kita memberikan suatu penyegaran-penyegaran, peneguhan-peneguhan bahwa Yesus yang dahulu ada yang sekarang dan seterusnya, tidak berubah. Dia itu pemilik mujizat, dia pemilik kuasa. Dia bisa menghalaukan badai dan gelombang. Dia bisa menghentikan bahkan angin sakal diredakan. Dia yang sama, terlalu mudah untuk disingkirkan itu yang namanya corona. Sebagai anak Tuhan kita percaya karena kita punya Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat. Saudara kekasih Tuhan, mari kita belajar seperti Petrus, bahwa terlepas dia sebagai manusia yang kurang percaya oleh kalimat Yesus, bimbang, tapi di satu sisi dia bisa menunjukkan bahwa kita juga bisa melakukan perkara-perkara seperti itu. Yesus katakan, setiap yang percaya kepadaku, dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan aku, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada itu. Luar biasa, puji Tuhan, haleluya, saudara kasih Tuhan. Dari hal ini, dari bagian-bagian ini, kisah ini, kita belajar daripada satu pengalaman yang terindah. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ada satu cerita saudara. Di kota Kupang ada satu tempat namanya Sikumana. Kebetulan waktu tahun 92 saya masih kuliah. Setelah selesai jam kuliah saya di Akademi Teknik Kupang. Dan saya pergi menyeberang ke seberang untuk mau menuju Sikumana ke saya punya saudara perempuan. Saudara kekasih Tuhan, karena saya orang pendiam, jadi saya ini malu untuk berteriak. Biasa orang tanya, hei, Sikumana atau ke Epura atau dan lain sebagainya. Ada lampu 2, ada lampu 5. Saya sudah beberapa menit, bahkan hampir 1 jam, saudara, tidak pernah mendapat kendaraan untuk numpang. Tiba-tiba ada teman saya, orang dari Alor. Dia datang dan tanya, Bu, kok dari tadi belum dapat kendaraan? Saya bilang, iya, ini saya bingung. Oto Sikumana yang mana? Dia bilang gampang. Saudara kekasih Tuhan, dia berdiri dengan saya sejajar. Saudara kekasih Tuhan, yang saya heran begini. Dia hanya tunjuk dia punya siku begini. Tiba-tiba dalam tempo sesingkat, oto mikrolet itu berhenti lampu 5. Berhenti di samping. Dia tunjuk hanya dia punya siku saya begini. Tiba-tiba oto datang. Saya aneh. Saya masih bingung. Kok kenapa ini dia hanya tunjuk siku, supir tahu, konjak tahu, dan kemudian naik berhenti. Kemudian saya naik di atas, saya menumpang di atas mikrolet itu. Sepanjang jalan saya pikir, jangan sampai orang bilang ini orang Alor cerita-cerita, menurut ya cerita orang Alor yang bilang bisa terbang ini barangkali. Sepanjang jalan sampai di Sikumana saya tanya saya pun Susi, atau orang siapa aku bilang kakak Nona. Saya bilang, Susi, kok ini teman saya ini orang Alor heran. Kok dia hanya tunjuk siku saya begini, kok tiba-tiba oto berhenti. Susi bilang begini, orang baru saya yang tahu di kota Kupang. Orang habis Sikumana itu tidak perlu berteriak. Nah, Sikumana sih bikin malu-malu. Tunjuk saya di siku begini. Maka supir dan konjak sudah tahu. Jadi kalau orang yang datang di kota Kupang, kalau dia orang baru, misalnya orang mau mere pergi sana, kalau dia itu wajar. Tapi kalau orang Kupang, kalau dia teriak-teriak begini, itu lucu. Cukup tunjuk siku begini, orang supir dan konjak sudah tahu. Saudara kekasih Tuhan, dalam hal ini Allah atau Yesus Tuhan tahu apa permasalahan, apa masalah, apa yang sedang kita hadapi. Jadi pada saat situasi seperti Petrus dan murid-murid yang lain, pada suasana itu ada Yesus tahu, ada tanda milik dalam diri kita, ada bait Allah, ada tempat di mana Roh Kudus bertata. Haleluya. Jadi saudara
kita percaya bahwa saat ini dengan kita mendengarkan khotbah-khotbah dari setiap para hamba Tuhan, firman Allah yang diberitakan semua, kita dan kita sendiri mengambil bagian di dalam membaca merenungkannya secara pribadi dan keluarga, iman kita timbul dan kita punya tanggung jawab mendoakan dengan percaya. Iman kita menyerobos jauh bagi setiap yang saat ini terbaring di rumah sakit, bagi setiap saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, bagi setiap para medis yang sedang, bagi pemerintah kita dan 3 provinsi dan kabupaten semua yang sedang melayani. Iman kita menyerobos dan berdoa bagi semua yang ada, alat-alat canggih yang sedang dipakai, semua bahkan obat menjadi efektif, menjadi luar biasa karena iman kita yang sedang bergerak, berdiam di rumah, tapi iman kita sedang melangkah dan bekerja. Yesus Tuhan hadir dan datang menyembuhkan akan mereka saudara-saudara kita yang sakit, yang mungkin dia sudah mengalami situasi di mana ditinggal oleh saudara-saudara, orang tua, kekasih-kekasih yang lain. Kita percaya bahwa pengharapan ada pada Yesus. Kita berdoa ada penyembuhan, ada kekuatan baru untuk memandang hari esok dengan satu bagian bahwa Tuhan itu sang pengharapan. Kita percaya badai ini pasti berlalu. Badai ini pasti terangkat daripada bumi Indonesia. Kita bersatu semua untuk mendukung semua pergumulan kita ini. Mari saudara kita ada di hadapan hadirat Allah. Ya Tuhan Allah kami, Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Mari Allah, Engkau berkati dan Engkau turut meneguhkan akan setiap firman yang diberitakan disampaikan, bukan saja oleh hamba, tapi bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap para pendeta, bagi setiap para uskup, para romo, para pastor dimanapun, menjangkau jiwa-jiwa yang saat ini Tuhan sedang dalam guna-guna, yang dalam kebimbangan, yang sedang ketakutan Tuhan oleh karena wabah ini. Mungkin di rumah-rumah ataupun mungkin saudara-saudara mereka atau saudara kami yang terkapar saat ini oleh COVID-19 virus ini. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, dan ada pemulihan massal terjadi. Dan bagi para medis yang sedang melayani Tuhan, tolong mereka, liputi mereka dengan kuasa dan kemuliaan-Mu. Mereka merasakan ada hadirat Allah, ada kekuatan Allah, sehingga mereka melayani. Orang yang mereka layani diselamatkan, mereka juga diselamatkan. Tuhan tolong atas semua ini. Lingkupi mereka Tuhan, alat yang digunakan diberkati, dikuduskan. Bahkan juga Tuhan, obat-obat yang ada. Oh Tuhan, kami berdoa juga dalam nama-Mu Yesus bagi pemerintah-pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami yang adalah wakil-Mu. Mari Tuhan lingkupi juga, lindungi mereka. Mampukan mereka dengan hikmat, wibawa dan kuasa kemuliaan-Mu. Presiden kami Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, Wakil Presiden, para menteri, link ke bawahnya, lembaga tinggi dan tertinggi dengan Polri dan TNI dan link ke bawahnya, pihak-pihak lembaga-lembaga institusi swasta bahkan BUMN dan seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia. Bahkan di tingkat provinsi, gubernur-gubernur, wakil gubernur, semua jajaran ke bawahnya. Bahkan di tingkat kabupaten, kota, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, seluruh jajaran lini ke bawahnya dalam pelayanan. Semua Tuhan Allah memberkati, supaya mereka diteguhkan bahwa mereka tidak sendirian. Ada Tuhan Allah, ada Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang senantiasa turut dilibatkan, supaya kemudian perkara-perkara besar terjadi. Heran dan luar biasa orang memuliakan Allah Yesus Kristus Tuhan itu. Dalam nama Yesus, mari Tuhan, setiap yang buat hoaks sana sini, Tuhan hentikan. Berita-berita palsu dan lain sebagainya, upaya-upaya untuk mengacaukan suasana, menjadikan suasana ini seolah-olah membuat, menciptakan suasana yang tidak, kami tolak dalam nama Yesus itu pekerjaan iblis. Jangan ada di bumi Indonesia ini, karena kami adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang Tuhan telah kukuhkan. Mari Tuhan memberkati, melingkupi kami semua Tuhan, supaya Indonesia dipulihkan, wabah ini dilepaskan di dalam nama Yesus dari setiap daerah-daerah, dari Sabang sampai Merauke, di Nusa Tenggara Timur, seluruhnya, semua kami
dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah kami, Tuhan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Kami percaya bahwa bukan saja wabah corona ini, tapi semua apapun itu terlepas terangkat bercabut. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat butuh kehadiran Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Dan kami percaya Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Yesus Kristus Tuhan itu ada dan hadir. Dan pemilik mujizat itu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Biarlah Tuhan pada akhirnya semua lutut bertekun dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Ini sembahyang doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.